got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that three old thoughts, I'm the block, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Cintiani Isa Faliha dari kelas 10 TCKT 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bab 16 ya teman-teman, yaitu tentang routing pada server administration. Nah, pada video kali ini terdapat 3 pembahasan ya teman-teman. Yang pertama ada aktivasi routing pada RTR Ubuntu, yang kedua ada sharing internet connection, yang ketiga ada konfigurasi NAT, resolve layer, IP tables, dan persistence ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu aktivasi routing pada RTR Ubuntu. Nah, teman-teman, pada materi pertama ini kita akan mengaktifkan routing pada router Ubuntu. Jadi, routing ini nantinya berfungsi supaya semua VM yang sudah kita buat bisa saling berkomunikasi. Kalau routingnya sudah aktif, baru di materi selanjutnya kita akan lanjut ke proses sharing connection. Jadi semua VM nantinya bisa ikut terhubung ke internet menggunakan metode NAT. Nah, jadi teman-teman bisa kita tentukan ya, adapter 1 ini merupakan IP publik, sedangkan adapter lainnya adalah IP privat. Jadi alurnya seperti ini ya teman-teman. Router Ubuntu nanti akan mendapatkan koneksi internet dari host OS melalui host only adapter ya teman-teman, atau adapter 1. Nah, setelah router Ubuntu berhasil terhubung ke internet koneksi tersebut akan dibagikan lagi melalui internal network ke server ya teman-teman. Server Ubuntu 1 dan server Ubuntu 2. Nah, supaya VM yang menggunakan IP privat bisa mengakses internet, kita membutuhkan metode NAT sederhananya. NAT ini berfungsi untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP publik sehingga VM bisa terhubung ke jaringan internet. Kalau kita lihat sebelum routing diaktifkan, sebenarnya server 1 dan server 2 bisa saling berkomunikasi, karena keduanya berada pada jaringan point to point, tetapi keduanya belum bisa berkomunikasi dengan klien Ubuntu. Selain itu, semua VM masih belum bisa berkomunikasi, bisa mengakses internet karena konfigurasi routing di router Ubuntu ini belum diaktifkan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke praktiknya ya teman-teman. Nah, sebelumnya kalian dijalankan RTR Ubuntu-nya ya teman-teman. Saya sudah menjalankan ini. Kalian bisa login terlebih dahulu seperti biasa ya teman-teman, dengan ketikan. Nah, setelah itu kita jalankan perintah dengan ketikan sudo nano /etc /sysctl.conf seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Maaf teman-teman, ini kita masukkan password rootnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Ini pakai kursor yang ada di keyboardnya ya teman-teman, yang tanda fixdown. Nah, kita cari sampai tulisan yang net.ip verse 4.ip forward 1 ya teman-teman. Yang ini.
Nah, di sini kita hapus saja tanda pagarnya ya teman-teman, seperti ini. Kenapa dihapus? Karena untuk mengaktifkan. Kalau tanda pagarnya berarti itu tidak aktif. Nah, kalau seperti ini tanda pagarnya sudah tidak ada, artinya sudah aktif ya teman-teman. Kalau sudah, kita simpan dengan Ctrl X, lalu kita ketik Y, lalu kita enter ya teman-teman. Selanjutnya, jalankan perintah supaya berubah ya. Tadi kita lakukan. Langsung diterapkan teman-teman, yaitu sudo sysctl dot maaf teman-teman, systemctl min p ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita coba apakah antara VM sudah saling terhubung ya teman-teman. Enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita pergi ke VirtualBox, lalu kita jalankan yang server 1 Ubuntu. Yang ini ya teman-teman. Di sini kalian juga bisa mengaktifkan langsung yang server 2-nya juga ya teman-teman. Karena saya sudah mengaktifkan semuanya server, kita akan lanjut ke pembahasannya saja. Nah, di server 1, ini setelah kita login, kita coba ping teman-teman. Kita ping dan ketikkan ping 172.16.1.2 seperti ini. Apakah hasilnya akan TTL atau tidak ya teman-teman? Lah. Nah, pada video kali ini terdapat 3 pembahasan ya teman-teman. Yang pertama ada aktivasi routing pada RTR Ubuntu, yang kedua ada sharing internet connection, yang ketiga ada konfigurasi NAT, resolve layer, IP tables, dan persistence ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu aktivasi routing pada RTR Ubuntu. Nah, teman-teman, pada materi pertama ini kita akan mengaktifkan routing pada router Ubuntu. Jadi, routing ini nantinya berfungsi supaya semua VM yang sudah kita buat bisa saling berkomunikasi. Kalau routingnya sudah aktif, baru di materi selanjutnya kita akan lanjut ke proses sharing connection. Jadi semua VM nantinya bisa ikut terhubung ke internet menggunakan metode NAT. Nah, jadi teman-teman bisa kita tentukan ya. Adapter 1 ini merupakan IP publik, sedangkan adapter lainnya adalah IP privat. Jadi alurnya seperti ini ya teman-teman. Router Ubuntu nanti akan mendapatkan koneksi internet dari host OS melalui host only adapter ya teman-teman, atau adapter 1. Nah, setelah router Ubuntu berhasil terhubung ke internet koneksi tersebut akan dibagikan lagi melalui internal network ke server ya teman-teman. Server Ubuntu 1 dan server Ubuntu 2. Nah, supaya VM yang menggunakan IP privat bisa mengakses internet, kita membutuhkan metode NAT sederhananya. NAT ini berfungsi untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP publik sehingga VM bisa terhubung ke jaringan internet. Kalau kita lihat sebelum routing,
diaktifkan, sebenarnya server 1 dan server 2 bisa saling berkomunikasi. Karena keduanya berada pada jaringan point to point, tetapi keduanya belum bisa berkomunikasi dengan klien Ubuntu. Selain itu, semua VM masih belum bisa berkomunikasi, bisa mengakses internet karena konfigurasi routing di router Ubuntu ini belum diaktifkan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke praktiknya ya teman-teman. Nah, sebelumnya kalian dijalankan RTR Ubuntu-nya ya teman-teman. Saya sudah menjalankan ini. Kalian bisa login terlebih dahulu seperti biasa ya teman-teman. Dengan ketikan, nah setelah itu kita jalankan perintah dengan ketikan sudo nano /etc/sysctl.conf seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Maaf teman-teman, ini kita masukkan password rootnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Ini pakai kursor yang ada di keyboardnya ya teman-teman, yang tanda fixdown. Nah, kita cari sampai tulisan yang net.ip verse 4.ip forward 1 ya teman-teman. Yang ini. Nah, di sini kita hapus saja tanda pagarnya ya teman-teman, seperti ini. Kenapa dihapus? Karena untuk mengaktifkan. Kalau tanda pagarnya berarti itu tidak aktif. Nah, kalau seperti ini tanda pagarnya sudah tidak ada, artinya sudah aktif ya teman-teman. Kalau sudah, kita simpan dengan Ctrl X, lalu kita ketik Y, lalu kita enter ya teman-teman. Selanjutnya, jalankan perintah supaya berubah ya. Tadi kita lakukan. Langsung diterapkan teman-teman, yaitu sudo sysctl. Maaf teman-teman, systemctl -p ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita coba apakah antara VM sudah saling terhubung ya teman-teman. Enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita pergi ke VirtualBox, lalu kita jalankan yang server 1 Ubuntu. Yang ini ya teman-teman. Di sini kalian juga bisa mengaktifkan langsung yang server 2-nya juga ya teman-teman. Karena saya sudah mengaktifkan semuanya server, kita akan lanjut ke pembahasannya saja. Nah, di server 1, ini setelah kita login, kita coba ping teman-teman. Kita ping dan ketikan ping 172.16.1.2 seperti ini. Apakah hasilnya akan TTL atau tidak ya teman-teman? Lah, oke, kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu aktivasi routing pada RTR Ubuntu. Nah, teman-teman, pada materi pertama ini kita akan mengaktifkan routing pada router Ubuntu.
Jadi routing ini nantinya berfungsi supaya semua VM yang sudah kita buat bisa saling berkomunikasi. Kalau routingnya sudah aktif, baru di materi selanjutnya kita akan lanjut ke proses sharing connection. Jadi semua VM nantinya bisa ikut terhubung ke internet menggunakan metode NAT. Nah, jadi teman-teman bisa kita tentukan ya, adapter 1 ini merupakan IP publik, sedangkan adapter lainnya adalah IP privat. Jadi alurnya seperti ini ya teman-teman. Router Ubuntu nanti akan mendapatkan koneksi internet dari host OS melalui host only adapter ya teman-teman, atau adapter 1. Nah, setelah router Ubuntu berhasil terhubung ke internet, koneksi tersebut akan dibagikan lagi melalui internal network ke server ya teman-teman. Server Ubuntu 1 dan server Ubuntu 2. Nah, supaya VM yang menggunakan IP privat bisa mengakses internet, kita membutuhkan metode NAT sederhananya. NAT ini berfungsi untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP publik sehingga VM bisa terhubung ke jaringan internet. Kalau kita lihat sebelum routing diaktifkan, sebenarnya server 1 dan server 2 bisa saling berkomunikasi karena keduanya berada pada jaringan point to point. Tetapi keduanya belum bisa berkomunikasi dengan klien Ubuntu. Selain itu, semua VM masih belum bisa berkomunikasi, bisa mengakses internet karena konfigurasi routing di router Ubuntu ini belum diaktifkan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke praktiknya ya teman-teman. Sebelumnya kalian dijalankan RTR Ubuntu-nya ya teman-teman. Kalian bisa login terlebih dahulu seperti biasa ya teman-teman, dengan ketikan. Nah, setelah itu kita jalankan perintah dengan ketikan sudo nano /etc /sysctl.conf seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter, kita masukkan password rootnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Ini pakai kursor yang ada di keyboardnya ya teman-teman, yang tanda fixdown. Nah, kita cari sampai tulisan yang net.ip verse 4.ip forward 1 ya teman-teman. Yang ini. Nah, di sini kita hapus saja tanda pagarnya ya teman-teman, seperti ini. Kenapa dihapus? Karena untuk mengaktifkan. Kalau tanda pagarnya berarti itu tidak aktif. Nah, kalau seperti ini tanda pagarnya sudah tidak ada, artinya sudah aktif ya teman-teman. Kalau sudah, kita simpan dengan Ctrl X, lalu kita ketik Y, lalu kita enter ya teman-teman. Selanjutnya jalankan perintah supaya berubah ya. Tadi kita lakukan, langsung diterapkan teman-teman, yaitu sudo sysctl teman-teman, systemctl min p ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita coba apakah antara VM sudah saling terhubung ya teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita pergi ke VirtualBox, lalu kita jalankan yang server 1 Ubuntu. Yang ini ya teman-teman. Di sini kalian juga bisa mengaktifkan langsung yang server 2-nya juga ya teman-teman. Karena saya sudah mengaktifkan semuanya server, kita akan lanjut ke pembahasannya saja. Ngeping pada server 1 Ubuntu terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu ketikan ping 172.16.1.1 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, hasilnya itu sudah TTL ya teman-teman, atau sudah berhasil untuk kita ping. Lalu kita akan lanjut mengeping
ke server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman. Yang ini akan mengeping pada si server 2 Ubuntu dengan mengetikkan perintah ping 172.16.1.1 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini itu hasilnya sudah TTL atau sudah reply ya teman-teman, atau sudah berhasil. Sama seperti di server 1 tadi, berarti routing yang kita aktifkan tadi sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita coba cek apakah router Ubuntu sudah bisa mengakses internet atau belum. Kita pergi ke router Ubuntu-nya ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan ping 8.8.8 seperti ini ya teman-teman. Kita enter apakah hasilnya TTL atau tidak. Nah, hasilnya tidak bisa teman-teman, tidak TTL. Kenapa tidak bisa? Karena pada materi ini kita baru mengaktifkan routing supaya antar VM bisa saling berkomunikasi saja. Untuk konfigurasi internet dan host OS ke router Ubuntu nanti akan kita bahas pada materi berikutnya. Terakhir, mari kita coba ke klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita akan buka si klien Ubuntu-nya yang ini. Kita login terlebih dahulu. Nah, kita akan coba ping pada si klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita akan ping ke server 1 yaitu menggunakan ping 10.10.10.2 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, hasilnya itu sudah TTL ya teman-teman, atau sudah berhasil. Hasilnya itu TTL. Kalau itu kan tadi sudah berhasil pingnya, berarti semua VM yang kita punya sekarang sudah bisa saling berkomunikasi teman-teman. Tinggal kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita sudah menyelesaikan materi yang pertama ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sharing internet connection. Nah teman-teman, pada materi sebelumnya kita kan sudah berhasil mengaktifkan routing pada router Ubuntu ya, yang ini, sehingga VM yang berada di network berbeda sudah bisa saling berkomunikasi. Namun semua VM tersebut masih belum bisa mengakses internet karena RTR Ubuntu belum mendapatkan koneksi internet dari host OS ya teman-teman. Nah, pada materi kali ini kita akan melakukan sharing internet connection dari host OS ke RTR Ubuntu. Nantinya setelah RTR Ubuntu berhasil terhubung ke internet, koneksi tersebut akan dibagikan lagi ke server 1 dan server 2 ya teman-teman, dan juga klien Ubuntu. Nah, karena kita menggunakan host only adapter, secara default koneksi hanya bisa digunakan untuk komunikasi antara host OS dan RTR Ubuntu. Belum bisa untuk akses internet. Sebenarnya kita bisa menggunakan adapter, tetapi tujuannya bukan hanya agar RTR Ubuntu bisa internetan, melainkan juga tetap bisa berkomunikasi dengan host OS. Oleh karena itu, kita tetap menggunakan host only adapter dan menambahkan konfigurasi sharing internet. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan konfigurasi, pastikan host OS dan RTR Ubuntu sudah bisa saling berkomunikasi melalui ping ya. Kita pergi ke control panel dan cek IP yang ada pada laptop kita masing-masing ya teman-teman. Kita cari, kalian bisa mencari control panel itu pada menu search seperti ini, lalu kalian ketikkan control panel. Nah, di sini kalian bisa pergi ke network and internet, lalu network and sharing center, lalu yang change adapter setting ya teman-teman. Nah, di internet ini
kita klik yang Ethernet 2 yang ini ya teman-teman. Nah, kita bisa klik 2 kali, lalu klik details. Nah, kita lihat, bisa dilihat IP kita di sini itu 192.168.56.1 ya teman-teman. Oke, kita akan coba untuk mengeping. Kita akan coba mengeping pada si RTR Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita pergi ke RTR Ubuntu-nya. Nah, di sini kita coba untuk mengetikkan perintah ping 192.168.56.1 seperti ini ya teman-teman. Lalu enter. Nah, pingnya ini belum berhasil ya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya Windows Defender Firewall masih aktif. Untuk bisa ping, kita mengaktifkan firewall-nya terlebih dahulu ya teman-teman, atau mematikan si firewall-nya terlebih dahulu. Kita pergi ke firewall yang ini ya teman-teman, Firewall and Network Protection. Kalian bisa langsung mencarinya di search ini ya teman-teman. Nah, di sini kita klik yang pada public network yang ini. Nah, lalu ini dinonaktifkan ya teman-teman. Nah, pada tampilan layar ini tapi ada pilihan yaitu yes or no. Kita akan pilih yes ya teman-teman. Kemudian kita akan coba ping lagi ya teman-teman pada RTR Ubuntu ini. Nah, kita akan coba ping 192.168.56.1 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter, apakah hasilnya akan berhasil atau tidak. Nah, hasilnya itu sudah 64 bytes from atau sudah TTL ya teman-teman, yang artinya kita sudah berhasil untuk menonaktifkan Defender firewall-nya ini untuk mengeping host OS-nya kita ya teman-teman. Setelah itu kita lakukan juga pengujian dari host OS ke RTR Ubuntu menggunakan CMD atau command prompt ya teman-teman. Kalian bisa mencari command promptnya itu dari tombol search, lalu kita ketik command prompt seperti ini. Kita klik, kita akan cek terlebih dahulu IP address pada si RTR Ubuntu-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini pada di sini IP-nya itu ada 192.168.56.104 ya teman-teman. Kita akan coba di sini yaitu ping 192.168.56. Bentar teman-teman. 154 ya teman-teman. Titik 104. Lalu kita enter. Nah, hasilnya itu sudah TTL ya teman-teman, atau sudah reply atau sudah berhasil kita ping. Nah, keduanya sudah berhasil ping nih atau berkomunikasi, berarti antara host OS dan RTR Ubuntu sudah bisa berkomunikasi. Nah, oke, langkah berikutnya adalah membagikan koneksi ya teman-teman. Membagikan koneksi internet dari host OS. Setelah itu teman-teman pergi ke control panel ya teman-teman. Kalian bisa pergi ke change adapter settings. Sebelum itu kalian bisa ketik ke control panel terlebih dahulu, lalu pilih pilihan network and internet, lalu ada pilihan lagi network and sharing center. Lalu setelah tampilannya seperti ini,
kalian bisa klik pada yang change adapter setting, yang ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita klik WiFi karena saya terhubung ke WiFi ya teman-teman. Kalian bisa klik 2 kali, lalu kita klik yang properti ini ya teman-teman, yang properti. Nah, ini checklistnya yang ini. Nah, ini checklistnya ya teman-teman, yang di checklist yang atas yang ini tulisnya allow other network user to connect to is computer internet connection. Nah, lalu home network connectnya kita pilih yang internet. Ini pilih yang, nah kita ulang ya teman-teman, tadi saya salah memencet untuk Ethernet itu. Saya akan membeli Ethernet 2 karena Ethernet 1 itu menggunakan kabel. Jadi kita ulang, tadi kalian pilih yang allow ini, lalu kalian pilih yang Ethernet 2, lalu klik OK. Ketika sudah OK, nanti akan ada tampilan ini. Lalu kita akan yes. Kita klik yang yes ya teman-teman. Terus kita close. Setelah internet dibagikan, biasanya IP pada host only adapter akan berubah dari 192.168.56.1. Kita akan cek terlebih dahulu. Nah, menjadi 192.168.137.1 ya teman-teman. Nah, karena IP berubah, maka konfigurasi IP pada RTR juga harus disesuaikan ya teman-teman. Oke, kita close saja, lalu kita pergi ke si RTR Ubuntu-nya ya teman-teman, ke RTR Ubuntu. Kita buka file netline dengan ketikan perintah. Nah, kita ketikkan perintah sudo nano /etc/netplan, lalu kita coba untuk memakai 5, apakah bisa di tab. Nah, kita memakai yang 50 ya teman-teman. Nah, kita enter. Masukkan si password rootnya terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah kita mengubah IP pada kontrol panel, kita akan coba mengeditnya menggunakan perintah sudo nano /etc/netplan. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, yang tadinya itu addressnya itu ada 192.168.56 ya teman-teman sebenarnya itu. Tapi saya sudah mengubahnya menjadi 192.168.137.10 ya teman-teman. Beserta gateway-nya yang tadinya 56 sekarang jadi 137. Lalu untuk menyimpannya kita akan menggunakan ZLX, lalu Y, lalu enter ya teman-teman. Terus kita akan menyimpannya menggunakan sudo netplan apply seperti ini. Nah, ini ada tulisan warning, itu tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Kita akan coba ketikkan IP address terlebih dahulu untuk mengecek apakah IP address-nya sudah berubah apa belum. Nah, terus kita akan coba mengeping yang endpost 3 ya teman-teman menggunakan perintah ping 192.168.137.10 seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, hasilnya itu sudah TTL atau sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba cek apakah RTR Ubuntu sudah bisa mengakses internet apa belum. Kita coba untuk ping menggunakan ping Google, yaitu ping 8.8.8.8 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Sudah mendapatkan koneksi internet dari host OS. Nah, perlu diingat bahwa pengaturan
sharing internet ini masih bersifat sementara. Jadi jika WiFi terputus, laptop di restart atau koneksi berubah, langkah sharing internet perlu dilakukan kembali. Sampai tahap ini, ETR Ubuntu sudah bisa mengakses internet, namun server 1 dan server 2 serta klien Ubuntu yang kita miliki belum bisa internetan. Karena koneksi dari ETR Ubuntu ke VM lain belum dibagikan. Konfigurasi tersebut akan dilakukan pada materi berikutnya menggunakan metode NAT ya teman-teman. Wes, kita akan lanjut ke materi yang ketiga atau yang terakhir ya teman-teman, yaitu konfigurasi NAT, base solver, dan if tables persistent. Nah teman-teman, pada materi sebelumnya ETR Ubuntu kan sudah berhasil mendapatkan akses internet dari host OS, namun server 1 dan server 2 serta klien Ubuntu belum bisa mengakses internet. Nah, supaya semua VM yang ada di internet network juga bisa internetan, kita perlu menggunakan NAT. Kenapa harus menggunakan NAT? Karena NAT berfungsi untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP publik sehingga seluruh VM dapat mengakses internet melalui router. Pada konfigurasi ini, interface 3 mengarah ke host OS menggunakan IP 192.168.137.1 sebagai jalur internet, sedangkan interface lain seperti 10.10.10.1/24 dan 172.16.1.1/24 merupakan jaringan internal yang nantinya akan diterjemahkan melalui NAT untuk mengaktifkan NAT. Oke, kita langsung saja ke praktiknya. Teman-teman bisa pergi ke router Ubuntu-nya terlebih dahulu. Pitato minte mat min a routing min kecil postiknya min seperti ini ya teman-teman. Kalau kita enter, lalu kita akan coba mengetik pada server 1, server 2 nya ya teman-teman. Kita akan melakukan pengujian koneksi internet pada semua VM-nya. Kita buka server 1-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan perintah ping 8.8.8 seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, hasilnya itu sudah TTL atau sudah berhasil untuk kita koneksikan ya teman-teman. Nah, kita akan juga cek pada server 2-nya. Kita ketikkan menggunakan perintah ping 8.8.8 seperti ini ya teman-teman. Kalau kita enter, nah hasilnya itu sudah total atau sudah berhasil ya teman-teman. Mengetik pada si klien Ubuntu-nya ya teman-teman menggunakan perintah ping 8.8.8.8. Lalu kita enter. Nah hasilnya itu sudah TTL atau sudah berhasil ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba nah hasilnya itu sudah sama seperti server 1 dan server 2 ya teman-teman. Artinya di sini itu kita sudah berhasil untuk mengoneksi antara ke 3 VM ini ya teman-teman. Nah
Nah, kan sudah bisa mengakses internet menggunakan IP address ya teman-teman. Namun konfigurasi NAT ini masih bersifat sementara. Artinya jika ETRU pintu ini di-restore atau di-reboot, konfigurasi tersebut akan hilang dan harus dibuat ulang supaya konfigurasi NAT terbentang. Setelah restart, kita akan menggunakan misalnya ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu menyimpan konfigurasi NAT yang sudah dibuat, kemudian mengatur server agar server tidak hanya bisa melakukan ping ke IP address tetapi juga ke nama domain seperti google.com. Setelah konfigurasi NAT berhasil, langkah selanjutnya adalah menyimpan konfigurasi tersebut agar nantinya bisa dijadikan permanen. Karena konfigurasi NAT masih bersifat sementara, kita perlu menyimpan ke dalam direktori. Nah, di sini kita ketikkan perintah sudo IP table lalu kita enter ya teman-teman. Nah, di sini muncul informasi bahwa direktori etc/itable belum ada teman-teman. Kita buat terlebih dahulu ya. Kita akan buat direktori menggunakan perintah sudo mkdir ya teman-teman. Kita ketikkan perintah sudo mkdir plus etc plus itable. Nah, setelah dibuat, kita jamkan perintah yang kita masuk ke rootnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu dibuat, kita jalankan perintah yang sama seperti tadi yang sudo plus etc plus itable V4 ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini muncul informasi permission dan rights. Berarti kita harus masuk ke sebagai user terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk menyimpan konfigurasi NAT, kalian bisa masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu, lalu ketikkan sebelum masuk root, kalian ketikkan IP tables
sudo iptables min t nat min a host routing min overkill and host 3 min j mas query ya teman-teman. Lalu kalian akan disuruh masuk ke root. Jadi kalian masuk ke root lalu ketikkan perintah sudo mkg/etc/iptable. Lalu setelah disudo maka kalian bisa ketikkan perintah iptable new save terus tanda seperti itu lalu /etc /iptable rollers /v4. Lalu kalian bisa enter lalu ketikkan lagi perintah cat/etc /iptable rollers .v4 ya teman-teman. Lalu ketika kalian sudah berhasil, kalau isi konfigurasi Alkitab muncul, berarti permintaan konfigurasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengatur resolver agar server tidak hanya bisa melakukan ping ke IP address tetapi juga ke nama domain seperti google.com. Keluar terlebih dahulu dari si rootnya ya teman-teman. Kita ketikkan perintah exit. Nah, kemudian buka file resol.conf menggunakan perintah sudo nano /etc seperti ini ya teman-teman. Nah, kita enter. Nah, terus nonaktifkan non server bawaan dengan menambahkan tanda pagar ya teman-teman. Kita akan tambahkan tanda pagar seperti ini. Lalu tambahkan CMS Google seperti berikut. Kita tambahkan delapan ya teman-teman. Simpan perubahan dengan menggunakan Ctrl X lalu Y lalu kita enter. Lakukan langkah yang sama pada server 1 dan server 2-nya ya teman-teman. Kita akan buka lalu ketikkan perintah sama yaitu sudo nano /etc /result.conf seperti ini. Kita enter. Kita masukkan password sudo grupnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita matikan servernya juga menggunakan tanda pagar lalu kita tandai menggunakan server 8.8.8.8 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita Ctrl X lalu kita enter. Lakukan sama pada server 2-nya yaitu menggunakan perintah sudo nano live etc seperti ini. Kita enter, masukkan passwordnya ini ya teman-teman. Nah, kita matikan servernya itu menggunakan tanda pagar lalu kita tambahin servernya lagi menggunakan server 8.8.8.8 lalu kita Ctrl X Y lalu enter. Kemudian nonaktifkan nama teman. Perlu diketahui bahwa perubahan pada resolusi masih bersifat sementara. Agar konfigurasi TMS tetap tersimpan setelah server di restart, kita akan menambahkan LAN server pada konfigurasi NetLAN di bagian berikutnya, sekaligus menyelesaikan instalasi IP tables resisten agar konfigurasi net menjadi permanen.
Supaya konfigurasi DNS tidak hilang setelah server di restart, kita perlu menambahkan nama server pada konfigurasi network. Masuk ke dalam router Ubuntu, lalu buka file tersebut menggunakan sudo nano /etc netplan /5 lalu kita tab. Tambahkan ada di bawah. Ayo teman-teman, itu menggunakan kita ketikkan 8.8.8 Kalau kita tutup begini, kalau kita simpan terbaru dengan Ctrl+X, kalau kita enter, kemudian kita apply menggunakan sudo netplan apply seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Di sini berarti ada kita lakukan pengujian koneksi internet menggunakan IP address dan nama domain, yaitu menggunakan di 8.8.8 lalu kita buka. Nah, hasilnya itu TTL ya teman-teman. Kita akan, kalau yang IP address jelas sudah kita berarti ya teman-teman, kita coba yang itu ya teman-teman, hasil atau tidak lagi Anda. Nah, hasilnya itu TTL ya teman-teman, sudah berhasil untuk kita sudah berhasil untuk kemudian nama domain dan IP-nya ya teman-teman. Jadi konfigurasi revolusi sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya pastikan konfigurasi NAS sudah tersimpan dengan nama setnya. Lalu kita kalau konfigurasinya tidak ada, kita akan nanti misalnya belum ketikkan perintah siapkan hasilnya.
Pilih yang dia ya teman-teman. Kalau kita enter, iya siap. Ya teman-teman. Ini kita sudah berhasil untuk menginstal si Natura ya teman-teman. Nah, setelah proses instalasi selesai, konfigurasi NAT akan tersimpan secara penuh, sehingga tidak perlu konfigurasi ulang setiap kali server restart. Selanjutnya, melakukan konfigurasi reshuffle pada server 1 dan server 2. Ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi reshuffle pada server 1 dan server 2 ya teman-teman. Nah, pada server 1 ini kita lakukan pengujian ya teman-teman. Kita gunakan pin 8.8.8.8. Lalu kita enter. Nah, pinnya itu sudah pakai ya teman-teman. Lalu kita coba pin standar. Nah, ini itu juga sama-sama CTL ya teman. Kita akan coba untuk server yang kedua. Kita ketikkan tentang ping 8.8.8.8. Lalu kita enter. Nah, hasilnya itu sama-sama CTL ya teman-teman. Lalu kita coba menggunakan ping gedenya yaitu perintah ping di desktop seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sudah, artinya server 1 dan 2 yang kita miliki sudah terkonek, sudah bisa ping Google menggunakan nama domain ya. Lalu kita coba ke Ubuntu kliennya. Kita login terlebih dahulu. Sebelum kita ping, kalian pergi ke setting terlebih dahulu. Lalu kalian bisa pergi ke network, lalu pilih yang ini. Terus kalian bisa ke IP tempat. Nah, di sini DNS-nya itu kalian tambahin menggunakan 8.8.8.8 ya teman-teman. Lalu kita apply, kita keluar, lalu kita coba untuk mengeping 8.8.8.8. Nah, ini hasilnya sudah TTL atau sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita akan coba menggunakan Google.com. Lalu kita enter. Nah, hasilnya itu sudah sama-sama TTL ya teman-teman. Jadi materi pada bab 16 ini pada routing cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke materi pada bab 17-nya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.